Kalau kalian jalan-jalan ke kota Bandung, tidak lengkap rasanya kalau tidak membeli oleh-oleh peyem Bandung, alias tape. Adik-adik tahu nggak sih kalau tape terbuat dari hasil fermentasi jamur loh? Tapi tenang, ini jamur yang tidak berbahaya. Tape difermentasi melalui teknik bioteknologi. Selain tape, masih banyak lagi produk-produk bioteknologi yang lain. Penasaran apa saja? Yuk saksikan video berikut ini. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu, antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Terdapat dua jenis bioteknologi, yaitu ada yang konvensional dan ada yang modern. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Ciri bioteknologi konvensional antara lain sudah ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Wow, lama sekali ya. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana. Prosesnya kurang steril, relatif lebih murah, dan produk yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan prinsip kerja fermentasi. Siapa saja bisa membuat produk-produk bioteknologi konvensional, apalagi orang dengan ilmu yang didapat secara turun-temurun, misalnya dari orang tua atau dari kakek neneknya. Nah, contoh produk bioteknologi konvensional sebagian besar berupa produk pangan, misalnya tempe, tape, roti, keju, nata de coco, dan lain-lain. Yuk kita kenali satu persatu. Tempe, makanan khas Indonesia ini berbahan baku kacang kedelai. Untuk membuat tempe perlu ditambahkan ragi yang berasal dari jamur Rhizopus oryzae. Setelah menjadi tempe, kandungan protein yang terkandung di dalamnya menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Berbeda saat masih dalam bentuk kacang kedelai yang sulit dicerna tubuh. Produk selanjutnya yaitu tape atau peyem. Membuat tape bisa berasal dari bahan baku singkong maupun beras ketan yang mengalami proses fermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut dikenal dengan nama ragi tape. Proses fermentasi tape dengan cara mengubah glukosa yang berasal dari bahan baku singkong atau beras ketan menjadi alkohol dan karbon dioksida. Alkohol? Bukannya ini minuman yang memabukkan ya? Yap, betul. Tapi saat makan tape tidak akan membuat mabuk karena kadar alkohol yang diproduksi sangat kecil. Selain membuat tape, jamur Saccharomyces cerevisiae juga bisa dipakai untuk membuat roti, donat, bahkan wine atau bir. Pada pembuatan roti atau donat yang biasanya dipanaskan, maka alkohol yang terbentuk akan menguap ke udara, sedangkan karbon dioksida akan terjebak di dalam adonan tepung terigu. Karbon dioksida tersebut berusaha keluar dari adonan dan mendorong adonan sehingga adonannya menjadi mengembang. Jadi, yang membuat adonan roti atau donat mengembang akibat desakan gas karbon dioksida ya. Nah, sedangkan untuk pembuatan wine atau bir memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. Eits, ingat, sebagai orang Islam diharamkan ya makanan atau minuman yang memabukkan. Produk selanjutnya yaitu kecap, tauco, dan juga oncom. Ketiga makanan tersebut berbahan baku sama, yaitu kacang kedelai. Kecap difermentasi menggunakan jamur Aspergillus wenti. Tauco dari jamur Aspergillus oryzae, sedangkan oncom dari jamur Neurospora crassa. Berikutnya adalah yogurt. Yogurt adalah susu yang difermentasi atau diasamkan. Untuk membuat yogurt bisa menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, atau Lactobacillus casei. Fungsi bakteri tersebut untuk mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat, sehingga rasa susunya menjadi asam.
Selanjutnya, nata de coco yang berasal dari air kelapa sebagai bahan baku utamanya. Nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter pseulinum yang berfungsi mengubah gula atau glukosa menjadi selulosa. Ada lagi keju. Bahan baku pembuatan keju sama seperti yogurt, yaitu dari susu juga. Hanya berbeda jenis mikroorganisme untuk fermentasinya. Keju bisa menggunakan mikroorganisme dari kelompok jamur dan bisa juga dari kelompok bakteri. Jika berasal dari jamur, bisa menggunakan Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti. Sedangkan jika berasal dari bakteri, menggunakan Lactobacillus lactis, Streptococcus salivarius, atau Lactobacillus plantarum. Selain makanan-makanan tadi yang telah kita bahas, produk bioteknologi konvensional lain adalah cuka. Fermentasi asam cuka adalah proses lanjutan dari fermentasi alkohol. Ingat kan tentang tape, roti, atau bir yang tadi? Artinya bahan baku untuk membuat cuka berasal dari alkohol yang difermentasi secara aerob atau membutuhkan oksigen. Berbeda dengan fermentasi produk-produk bioteknologi yang lain yang umumnya dilakukan secara anaerob atau tanpa oksigen dengan cara ditutup rapat. Untuk membuat cuka menggunakan bakteri Acetobacter aceti agar dihasilkan asam asetat dan juga air. Selain berasal dari bahan baku alkohol, ternyata membuat cuka bisa juga dari buah apel yang disebut cuka apel. Nah, kalau tadi kita mempelajari bioteknologi konvensional, sekarang kita kenal yuk ciri-ciri bioteknologi modern. Bioteknologi modern baru ada sejak ditemukannya DNA pada tahun 1953. Peralatan dan teknologi yang digunakan lebih canggih dan modern. Prosesnya harus dilakukan secara steril dengan biaya yang lebih mahal. Produk yang dihasilkan banyak dengan waktu yang relatif lebih cepat dan kualitasnya pun lebih terjamin. Bioteknologi ini dapat menggunakan mikroorganisme langsung atau bagian tubuh dari organismenya saja. Prinsip kerjanya yaitu rekayasa genetika. Hanya orang yang profesional sajalah yang mampu melakukan proses bioteknologi ini. Nah, contoh produknya yaitu tanaman dan hewan transgenik, hewan hasil cloning, insulin buatan, vaksin, antibodi monoklonal, dan lain-lain. Penasaran proses-prosesnya seperti apa? Nantikan di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.